Kemenangan nyata. Kemenangan Muhammad atas Quraisy dalam perang Khandaq sungguh mengagumkan. 5 tahun sebelumnya ia tiba di oase tersebut membawa status sebagai seorang pengembara lusuh yang harus berpindah-pindah tempat karena diburu oleh orang-orang Makkah. Kini ia telah berhasil membalikkan keadaan, membuktikan di hadapan seluruh bangsa Arab bahwa tekadnya atas pertolongan Allah tidaklah lemah ataupun diliputi keraguan-raguan. Suatu malam menjelang akhir Ramadan, Nabi bermimpi. Beliau memasuki kota suci Mekah dengan rambut kepala tercukur, tanpa menyandang senjata, dalam keadaan damai. Setelah kaum muslim diberitahu kabar ini, mereka segera memuji Allah dan bergegas mempersiapkan diri dan membawa serta 70 ekor unta untuk dikurbankan di tempat suci itu. Nabi meminta pakaian-pakaian beliau dicuci. Setelah itu menaiki unta dan berjalan beriringan menuju Mekah. Memimpin 1.500 orang muslim. Mereka tidak membawa senjata, hanya pedang-pedang yang terbungkus dalam sarungnya yang mereka sandang. Sebab tak ada niatan untuk bertempur dalam diri mereka. Pada saat mendekati Zul Hulaifah, masing-masing mulai mengenakan pakaian tradisional haji yang berupa 2 helai kain tidak berjahit. 1 helai dilingkarkan pada pinggang, sedangkan yang satu lagi disampirkan di atas pundak. Nabi kemudian mengucapkan teriakan kuno para jamaah haji ketika mendekati Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, yang artinya, Ya Allah, aku hadir di sini demi menyambut panggilanmu. Khalid bin Al-Walid diutus bersama sepasukan berkuda, berjumlah 200 orang, untuk menghadang kaum muslim agar tidak memasuki Mekah. Saat rombongan haji itu sampai di Sumur Usfan, pemandu jalan mereka membawa berita bahwa Khalid hanya berjarak 8 mil dari tempat mereka berada. Namun setelah menerima berita rahasia ini, Rasulullah SAW memutar arah perjalanan, membawa rombongan menuju ke Hudaybiyah, menghindari Khalid dan pasukannya. Sementara itu Khalid memutuskan kembali ke Mekah untuk melaporkan perkembangan terkini kepada para pembesar Quraisy. Quraisy mengirim Budail bin Warqa bersama dengan beberapa orang suku Huza'ah untuk bertandang ke perkemahan orang-orang muslim demi membujuk Muhammad agar mengurungkan niatnya menyerang Mekah. Namun mereka akhirnya yakin bahwa Nabi datang bukan untuk berperang, namun dalam rangka menghormati tanah suci. Para utusan itu kembali ke Mekah seraya menyarankan agar orang-orang Islam diizinkan menunaikan ibadah haji. Namun orang-orang Quraisy tetap belum merasa yakin akan hal itu. Lalu mereka mengirim Urwah bin Mas'ud yang ternyata juga berkesimpulan sama dengan Budail. Negosiasi panjang antara Nabi dan Quraisy mulai membuat kaum muslim resah. Nabi memanggil Utsman bin Affan dan mengutusnya menemui Abu Sufyan dan para bangsawan Quraisy. Negosiasi ini memakan waktu panjang hingga memaksa Utsman tetap tinggal di Mekah selama proses berlangsung. Dengan cepat kaum muslim curiga bahwa Utsman telah dibunuh secara licik. Dengan ketegangan yang muncul di perkemahan kaum muslim dan masing-masing telah menghunus pedangnya, Rasulullah SAW meyakinkan mereka bahwa beliau tidak akan mengizinkan mereka kembali sebelum membuat perhitungan dengan musuh. Beliau menyeru para sahabat untuk berkumpul di bawah sebuah pohon sejenis akasia di tengah lembah tersebut. Di sana mereka bersumpah setia kepada Nabi untuk berperang hingga tetes darah terakhir. Prosesi sumpah setia inilah yang kemudian dikenal dengan Baitur Ridwan, sumpah demi keridhaan Allah. Akan tetapi tidak lama setelah itu datang kabar kepada orang-orang Islam bahwa Utsman tidak dibunuh dan ia akan segera kembali dalam keadaan selamat dan sehat. Sekembalinya Utsman menyampaikan pesan Quraisy kepada Nabi bahwa mereka percaya kaum muslim datang semata-mata untuk melaksanakan haji. Namun di waktu yang sama mereka tidak akan mengizinkan kaum muslim masuk Mekah, sebab nantinya suku-suku lain akan mengira bahwa Quraisy telah kalah. Akhirnya mereka membuat babak perundingan baru. Quraisy mengutus Zuhail bin Amr guna membuat kesepakatan dengan Nabi Muhammad SAW agar beliau kembali ke Mekah untuk berhaji tahun depan. Saat itu kaum Quraisy akan mengizinkan mereka masuk Mekah selama 3 hari saja untuk melaksanakan ibadah haji. Di perkemahan mereka, kaum mukmin mendengar kabar tentang perundingan ini dan benar-benar jengkel dengan sikap keras kepala Suhail yang enggan memberi sedikit kelonggaran
dan kesal juga dengan sikap Nabi yang terlalu toleran dalam perundingan tersebut. Perjanjian damai disepakati yang akan berjalan selama 10 tahun. Siapapun orang Quraisy yang hijrah kepada Muhammad tanpa izin dari Quraisy, maka harus diekstradisi ke Mekah. Sedangkan siapapun dari orang Islam yang pindah dari Madinah ke Mekah tidak akan dikembalikan ke Madinah. Perjanjian ini juga memerinci bahwa suku manapun bebas untuk beraliansi dengan Muhammad tanpa disalahkan atau dicela oleh Quraisy. Demikian pula suku manapun bebas beraliansi dengan Quraisy tanpa dihalang-halangi oleh kaum muslim. Perjanjian ini juga menetapkan bahwa Muhammad dan para sahabatnya untuk meninggalkan wilayah Makkah tahun itu tanpa melaksanakan ibadah haji. Namun tahun berikutnya mereka boleh kembali untuk berhaji. Ketika orang-orang beriman menyaksikan perjanjian damai dan penarikan mundur itu berlangsung dan apa yang diputuskan oleh Nabi secara sepihak, mereka sedih dan merasa telah kalah. Umar mengadu kepada Abu Bakar, "Mengapa kita harus menyetujui sesuatu yang meredakan agama kita?" Abu Bakar, meski dirinya pun goncang, mengatakan kepada Umar untuk tetap yakin dan percaya kepada Muhammad. Sebab Muhammad mampu melihat jauh ke depan, sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun yang saat itu ada di Hudaybiyah. Meskipun ibadah haji tidak bisa terlaksana sebagaimana yang mereka harapkan, momen ini menjadi sebuah inspirasi yang akan mengantar mereka pada jalan menuju kedamaian.